ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Bapa Engkau bentuk kami dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biar kami menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapa setiap hamba yang bertugas dan turut ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Berkatilah tiap-tiap kami yang mengikuti ibadah pagi ini ya Bapa. Biar semuanya Bapa menjadi berkat buat kami dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkatilah setiap perangkat yang kami gunakan, handphone kami, laptop kami, wifi kami ya Bapa. Dan juga cuaca apapun itu ya Bapak, Engkau memberkatinya ya Bapak. Sehingga tidak ada gangguan dan intimidasi dari si jahat ya Bapak. Semuanya Bapak Engkau kuduskan. Engkau juga mengampuni dosa kami ya Bapak. Biarlah setiap apa yang saat ini kami lakukan di hadapan-Mu berkenan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tasbihkan ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Rizka. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bergabung di Zoom Persekutuan Doa Oikumene Anugerah hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Saya akan bacakan para pelayan yang melayani di pagi hari ini. Host saya sendiri. Deklarasi sapu bersih Ibu Elizabeth. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Irawati. Worship saya sendiri. Firman disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Perjamuan dan pengurapan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Worship saya sendiri. Doa syukur oleh Ibu Yulita. Doa syafaat oleh Mr. Ronald. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Dan ditutup dengan pujian penutup oleh saya sendiri. Kita mulai dengan deklarasi sapu bersih yang dibawakan oleh Ibu Elizabeth. Silakan Ibu Elizabeth. Terima kasih Saudari Pinkan. Deklarasi sapu bersih, malaikat aktif dan ambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sapu bersih, sikat habis semua yang mau mengganggu, mencuri, membunuh dan membinasakan keluarga besar kami. Semua orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami. Semua orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran, dan seluruh penduduk, seluruh kota dan bangsa Indonesia. Sapu bersih, kami sapu bersih dan sikat habis semua yang bukan dari Tuhan, dengan puting beliung yang dari Tuhan. Kami tolak dan batalkan semua rencana iblis hari ini. Kami ikat dan sapu bersih, sikat habis keempat kuda dan penunggangnya. Naga merah, penyesat, pembinasa keji, lewiatan, beruang, Illuminati, Belial, pendurhaka, cinta akan dunia, antikris, roh pendakwa, Lilith, dan semua pasukannya dihabiskan oleh darah anak domba. Kami sapu bersih, sikat habis semua senjata mereka, semua tipu muslihat, semua jebakan, semua yang iblis coba sodorkan, cinta akan uang, intimidasi, sakit penyakit, dan kelemahan tubuh, maut, kecelakaan, bencana, pemberontakan, dan lain sebagainya. Segala senjata yang ditempa terhadap kami anak-anak Tuhan dan Indonesia tidak akan berhasil karena semuanya dihabiskan. Kami sapu bersih, sikat habis, libas tuntas. Kami habiskan semua yang garang, semua paham yang radikal, semua kekerasan, semua jaringan terorisme, kemarahan, kebencian, dan lain-lain. Dari setiap masjid-masjid, langgar-langgar, pesantren, musola, dari BUMN, dari seluruh lapisan masyarakat, dari kepolisian, dari TNI, dan sebagainya. Kota-kota besar, kecil, kampung-kampung, desa-desa, pegunungan, pedalaman, dan lain-lain. Tuhan, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami aktifkan semua sayap kami
dan semua malaikat-malaikat, malaikat perang, malaikat penerobos, malaikat pengawal berkat, malaikat penuaian dan lawatan jiwa, malaikat pembawa benih, malaikat kekudusan, malaikat keadilan, malaikat pujian dan penyembahan, malaikat karakter dan kabot, malaikat perjanjian, malaikat kelimpahan, malaikat pengangkatan, malaikat manifest. Hamba minta izin Tuhan untuk mengutus mereka di semua pekerjaan dan pelayanan kami, mengutus mereka bicara, mengutus mereka mengajar, mengutus mereka buka jalan, mengutus mereka mengambil berkat, mengutus mereka menopang kami, mengutus mereka membawa kami sampai destinasi tuntas dan genap. Semua kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil yang ilahi, kami ambil cinta yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, kelimpahan, kemampuan menjarah, sampai semua destiny Tuhan tuntas dan genap. Kami ambil semua yang ilahi, hikmat, beyond human, perkenanan, powerful skills, ide-ide yang ajaib, berkat kelimpahan, semua terobosan dan warisan rohani kami. Kami ambil dan aktifkan sayap iman, sayap kemuliaan, sayap anugerah, sayap kekudusan, sayap hineni, sayap penyembahan, sayap cinta, sayap unity, sayap kesembuhan, sayap kelimpahan, sayap keintiman, sayap pelangi, sayap perjanjian, sayap destiny, sayap keajaiban, sayap kerelaan, dan sayap percepatan. Kami aktifkan semua. Senjata-senjata dan jubah-jubah kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan sampai setiap lutut bertelut dan sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan sampai seluruh janji Tuhan genap, tuntas, segera, dan sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Pinkan. Terima kasih Bu Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Amin. Selanjutnya deklarasi perlindungan Mazmur 91 yang dibawakan oleh Ibu Irawati. Silakan Ibu Irawati. Ya, terima kasih Pinkan. Akan saya bacakan deklarasi perlindungan Mazmur 91. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Mazmur 91 terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindungan kami yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung pasti kami langkai. Kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami.
Dengan panjang umur, Tuhan akan kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Mari kita aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih Pinkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Irawati, Tuhan Yesus berkati pelayanan dan keluarga. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Sekarang kita mau menyembah, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan persembahan, dengan penyembahan kita. Kita nyanyikan judul pertama dengan erat dengan hatimu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mari kita lebih lagi dengan nyanyikan refrennya saja. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku.
Haleluya. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mari sembah, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tak sekalipun kau meninggalkan Haleluya. Haleluya. kau Haleluya. sama Bapa. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu baik buat kami. Haleluya. Selalu menyatakan kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Dan naikkan pujian yang kedua. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darah yang tercurah itu atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, Kau hidupku, ku menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku
mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Bapa. Sebab Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati Bapa. Kau yang terbaik buat kami. Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan Yesus. Kau Allah kami, Kau Bapa kami. Terima kasih Bapa buat pengasihan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan. Terima kasih ya Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang selalu ada buat kami. Karena kami tahu janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik buat kami. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik buat kami. Terima kasih. Ya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Kau Bapa yang selalu ada buat kami. Takkan pernah Kau tinggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar kebenaran-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Silakan Bapak Cornelis. Ya, baik hambanya. Nona Pinkam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak amin. Ibu, keluarga besar Persekutuan Doa Anugerah peserta pada pagi ini Tuhan membawa kita masuk dalam ibadah dan kita akan mendengar sebagian renungan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya dan saudara. Dan firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 6 bahwa apabila engkau duduk, berdiri, tidur, bangun, engkau berbicara dan mengingatkan kepada anak atau bangsa Israel. Itu yang disampaikan oleh Musa. Jadi firman Tuhan ini selalu diingatkan kepada kita, diulang-ulangkan kepada kita semua, supaya kita tetap stabil untuk mengikuti dan beriman dan percaya kepada Tuhan sampai Maranatha kita berjumpa dengan
Tuhan Yesus di awan-awan yang bermai pada kali yang kedua. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah sebelum kita membaca firman, kita berdoa kepada yang punya firman. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi yang indah ini kami sangat berterima kasih dan bersyukur. Kuasa-Mu mempersatukan kami sehingga kami masuk dalam ibadah. Dan saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan, dan kami akan merenungkan untuk menguatkan tubuh dan jiwa roh, terutama iman percaya kami. Terima kasih kekuatan kuat kuasa Roh Kudus dari Tuhan mengusai kami dan pimpin dan bawa kami. Apapun kekurangan dosa kami, ampuni kami Tuhan. Apabila ada roh yang bukan berasal daripada Tuhan yang mau mengganggu pelayanan firman, dengan iman kami tengking, tolak, putus, patah, hancurkan dalam nama Yesus. Kekuatan kuasa surgawi menyertai kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita akan baca yaitu dari Yohanes 14 ayat yang ke-6, tapi kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke-6. Dan temanya adalah Allah memimpin melalui Yesus Kristus yang adalah jalan kehidupan. Temanya adalah Allah memimpin melalui Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita baca dari haleluya, haleluya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu, haleluya, jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6 intinya. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ia tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, glory, hosana, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini sudah tidak lazim bagi saya dan saudara yang selalu kita dengar dan kita dengar dari seluruh hamba Tuhan sampai saat kita usia umur yang ada ini. Kalau kita melihat ayat ini, ayat yang ke-6 ini, kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menyatakan bahwa Nabi dan Rasul kurang lebih ada 1.500 orang. Tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Atau saya dan saudara tidak bisa menyelamatkan diri kita. Yang bisa menyelamatkan diri kita adalah Nabi di atas segala Nabi yang tadi kita baca itu di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tiada tandingnya seperti anak domba Allah Yesus Kristus. Raja-raja bumi, presiden-presiden, pendeta siapapun yang hidup maupun yang sudah meninggal atau sudah mati, tidak bisa dapat menyelamatkan saya dan saudara. Tidak bisa membawa saya dan saudara dari bumi yang tercinta sampai ke dalam kerajaan surga. Hanya satu pribadi yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus, yang Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anak yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak sampai di situ, saudara. Harus kita kembali ke asalnya, yaitu rumah Bapa di surga. Harus melalui Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus adalah ujung tombak. Bintang di atas segala bintang. Bulan di atas segala bulan. Matahari di atas segala matahari. Bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Haleluya. Glory all sana, terpuji nama Tuhan. Allah dalam Yesus Kristus adalah jalan hidup. Itu yang diungkapkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah jalan kebenaran. Tidak ada satu pribadi pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini bukan ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh siapapun hamba Tuhan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal atau sudah mati. Ungkapan ini keluar dari Yesus Kristus untuk mengingatkan saya dan saudara supaya kita berjalan dengan kekuatan nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada mujizat, dalam nama Yesus ada surga, dan dalam nama Yesus ada neraka. Suatu pernyataan yang bukan berasal dari mulut manusia yang penuh dusta, tetapi dari Allah yang adil dan benar. Berkali-kali di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yesus dengan Allah adalah satu. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab bahwa Aku dan Allah adalah satu, yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 30. Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan berasal dari Allah. Bukan berasal dari nabi-nabi, bukan berasal dari manusia, tapi berasal daripada Bapanya yang ada di surga. Haleluya. Haleluya. Apa yang Yesus perbuat berasal dari Allah, tidak berasal dari siapa-siapapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang Allah perbuat, Ia perbuat melalui Yesus Kristus. Beda dengan Nabi dan Rasul, saudara. Mereka diilhamkan, baru mereka menerima ilham oleh kekuatan Roh Kudus, baru mereka tulis di Alkitabiah ini. Dan mereka salurkan kepada manusia. Tapi Yesus dengan Bapa satu. Jadi langsung. Tidak ada penghalang-penghalang, tidak ada gangguan. Luar biasa. Yesus yang dasar, Yesus yang sempurna. Ia perbuat melalui Yesus Kristus. Allah perbuat melalui Yesus Kristus. Mengapa, saudara? Mengapa dan mengapa? Haleluya. Karena segala sesuatu telah diserahkan ke dalam tangan Kristus. Segala sesuatu yang di surga maupun di bumi diserahkan kepada anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita tetap mengikuti Dia dan jalan kebenaran dan hidup ini. Supaya kita dapat menyelamatkan diri kita melalui suara langsung. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah firman yang hidup yang dapat mengingatkan saya dan saudara. Haleluya. Karena segala sesuatu telah diserahkan ke dalam tangan Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Karena Bapa surga ini mengasihi anak yang tunggal ini, sehingga Ia memberikan segala kekuatannya, kuasanya kepada anak yang tunggal di surga dan di bumi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapa lagi yang kita harus cari dan siapa lagi yang kita harus percaya? Satu-satulah. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Bukan saja segala sesuatu Bapak Ibu. Bukan saja segala sesuatu. Tetapi di dalam
Matius 28 ayat yang ke-18 berkata bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi bukan saja benda-benda yang mati, saudara, tetapi kuasa yang di surga itu kepadanya. Jadi kuasa yang di surga dan di bumi dikuasai oleh anak domba Allah itu, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, kita semua, Tuhan pakai kita untuk melaksanakan perintah dan titahnya, yaitu tentang amanat agung Tuhan. Karena Yesus datang di bumi, lahir di bumi, mati di bumi. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu untuk siapa? Untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau Yesus datang kepada orang yang hidup saja, tidak adil dong. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati sebelum Yesus datang? Yang saya suka katakan, dari Adam sampai ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh sampai ke Yesus Kristus datang. Kalau Yesus datang menyelamatkan orang yang hidup saja, kasihan dong. Kasihan dong. 5 benua yang terbesar ini, umat-umat yang sudah mati itu kemana? Oleh sebab itu nanti kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 dan 18, 1 Petrus 3. Di situ Yesus datang kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti kuasa itu bukan saja kepada benda-benda yang hidup dan benda yang mati. Bukan hanya kepada orang yang hidup, tetapi kepada orang yang sudah mati. Luar biasa dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Karena itu apapun yang Tuhan kita Yesus Kristus perbuat adalah perbuatan dari Allah Bapa sendiri. Jadi apa yang Yesus laksanakan itu turun dari Bapa di surga sehingga ia melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya sampai saat ini, sampai Maranatha. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus pada kali yang kedua di awan-awan yang permai. Itu perintah yang dasar, perintah yang luar biasa. Kita lihat kalau contohnya kemarin Presiden Prabowo mau berangkat ke luar negeri, dia panggil wakilnya dan dia berkata kuasa selama sekian hari itu di bumi, saudara, tentang presiden atau raja. Dia memberikan mandat atau kuasa yang ada di dalam negara ini tentang undang-undang dan peraturan kepada wakilnya, yaitu Gibran, untuk melaksanakan perintah. Dan presiden berangkat ke luar negeri. Ini satu contoh, saudara. Jadi selama beberapa hari, wakil presiden yang ada di bumi itu melindungi 38 provinsi, 280 juta orang. Saudara, itu di bumi, saudara. Tetapi Tuhan Yesus beda dengan peraturan bumi. Tuhan Yesus memegang kerajaan surga dan kerajaan-kerajaan yang ada di bumi yang tercinta. Bahkan orang yang hidup dan orang yang mati. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Setiap langkah yang diambil adalah pada jalan Allah. Jadi setiap langkah yang Tuhan Yesus jalankan, setiap jalur-jalur yang Tuhan Yesus sampaikan kepada umat di bumi, kepada murid-murid 12 orang itu turun dari surga langsung keluar dari isi hati Yesus Kristus. Karena isi hati Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup yang selalu kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima itu. Pada mula adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman Allah itu yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi suara firman melalui Yesus Kristus itu dan Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup. Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Sampai saat ini, sampai akan datang Yesus Kristus pada kali yang kedua di awan-awan yang permai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa langkah yang Tuhan mengingatkan saya dan saudara yang tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 16
dan 17. Saya baca untuk kita semua. Jawab Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku. Ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi apabila saudara dan saya masuk di dalam ibadah, di gereja, yayasan, persekutuan doa, konsel pemilih atas, kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Kita belajar tentang firman dari Kejadian sampai Wahyu. Ada 30.442 ayat ini. Baru saya dan saudara mengerti dan jelas bahwa benar. Yesus berkata tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian sampai Wahyu. Dari Matius sampai kepada Wahyu. Perjanjian baru itu. Bukan berasal dari dirinya. Tapi berasal daripada Allah Bapa. Karena Allah satu dengan Tuhan Yesus. Itu sebab saudara, kita tidak bisa ragu-ragu lagi. Hanya melalui Yesus Kristus kita memiliki surga. Hanya memiliki Yesus kita mendapat keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristus kita boleh mengerti tentang pelajaran-pelajaran ini. Yaitu tentang Roh Kudus, kasih karunia, talenta dan rupa-rupa pelayanan itu. Tuhan akan bilang kepada saudara dan saya, tapi melalui ibadah yang serius, ibadah yang sungguh-sungguh. Muka kita ini, putih atau hitam, kita tunjukkan di layar flyer TV HP kita. Supaya tidak ada yang tersembunyi. Karena firman Tuhan itu tidak tersembunyi, saudara. Firman Tuhan itu terbuka bagi semua orang, bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu dengan kasih Kristus, kalau boleh, muka saudara tampilkan di flyer ini. Supaya Tuhan mau lihat keberanianmu dan keberanianku untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan oleh Bapakku. Apabila saya dan saudara meninggikan Yesus, maka saudara akan mengetahui bahwa itu adalah tugas yang Allah berikan kepada anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan apabila kita meninggikan Allah dari bumi, seperti saya sudah sebut di dalam Yohanes 12 ayat 32, bahwa apabila kamu meninggikan Allah dari bumi, Allah akan menarik semua orang supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan semakin percaya. Melalui apa, saudara? Melalui kita. Melalui doa, melalui haleluya, melalui pujian dan penyembahan. Ini maksudnya apabila kita meninggikan Allah, dan apabila kita meninggikan Allah melalui firman Allah, apabila kita meninggikan Allah dalam nama Yesus, melalui penginjilan kita di permukaan bumi, melalui song, melalui pemerintahan langsung, kita berangkat ke jalan-jalan, kita berangkat ke daerah-daerah, kita berangkat ke tempat-tempat penginjilan. Itu yang dimaksudkan apabila kamu meninggikan Allah. Dan Allah akan menarik semua orang. Dan semua orang percaya bahwa benar Allah dalam nama Yesus lebih tinggi dari semua orang yang ada di bumi. Baik itu nabi, baik itu rasul, baik itu murid, baik itu raja-raja, baik itu presiden. Yesus adalah nama di atas segala nama. Melalui nama yang kita tinggikan ini, banyak umat dan banyak jiwa dapat dimenangkan kepada Tuhan. Itu sebab apabila saya dan saudara bisa ada di tempat ini, itu karena semua orang meninggikan Tuhan, dan Tuhan menarik saudara dan saya sehingga boleh kita bersatu pada pagi yang indah ini. Yang ketiga,
Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, jangan percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Jadi Allah dalam nama Yesus yang adalah satu, melaksanakan perintah-perintahnya kepada umat manusia. Datang di bumi di dalam kandungan Maria, lahir dari Bethlehem, tinggal di bumi 33 tahun setengah. 3 tahun setengah Tuhan Yesus melaksanakan pekerjaan Bapa, membuat mujizat yang pertama, air berubah menjadi anggur yang manis. Orang kusta ditahirkan, mujizat yang kedua. Mujizat yang ketiga, seorang wanita berusia 12 tahun memegang jubahnya Yesus, terjadi mujizat kesembuhan. Anak pegawai istana disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang lumpuh dijalankan oleh Yesus. Lazarus mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Maka Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 ketep roti 2 ekor ikan. Tuhan Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu pada ketiga hari. Dan 40 hari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapa. Ini adalah pekerjaan Bapa di surga yang diberikan kepada Yesus. Dan inilah yang harus kita mengetahui. Dan inilah yang kita harus simpan. Supaya kita bawa dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Dan kita menceritakan pekerjaan Bapa di surga melalui Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Imam besar agung kami, Juru Selamat kami, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, itulah kekuatan firman. Saudara dan saya menerima kekuatan firman sekarang, bahkan sampai usia ini, itu menjadi pedoman, menjadi kompas, menjadi radar dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara untuk memperluas dan melebarkan kerajaan Allah. Kita lihat kalau kapal di laut, kebetulan saya seorang pelaut, kalau tidak ada kompas, tidak ada peta dunia dan peta Indonesia dan peta Maluku atau Ambon, tidak mungkin kita bisa membaring atau menggambarkan tujuan pelayanan kita. Dan di dalamnya bermata nakoda, wakil nakoda sampai kepada kopi untuk mengomandokan kapal itu dengan peraturan pelayaran yang ada. Itu sebab Yesus adalah nakoda yang terbesar yang memimpin saudara dan saya, dan Yesus adalah nakoda yang biasa. Yesus adalah kompas surgawi. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang keempat, Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata bukan dari diri sendiri, tetapi haleluya, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang meminta aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus berkata-kata itu benar-benar dari Bapanya. Kata dan kalimat, kuasa, irama dan nada itu datang daripada Bapa kita. Karena Yesus dan Bapa benar-benar tunggal dan satu melalui kekuatan Roh Kudus Tritunggal ini, sehingga apa yang Yesus sampaikan tidak pernah salah. Mungkin saya dan saudara sebagai hamba Tuhan mungkin ada salah-salah, tetapi Yesus tidak bisa salah, karena Alkitab berkata dari Kejadian sampai Wahyu, satu iota pun, satu titik tidak bisa kita tambah dan kita tidak bisa kurang. Semua itu sudah disahkan, semua itu sudah lulus, semua itu sudah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah, oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Satu kali lagi ayat yang ke Yohanes 14 ayat ke 10.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan segala pekerjaan. Saudara, Tuhan Yesus mengulang-ulangkan suara dan kata dan kalimatnya kepada murid-muridnya. Kenapa? Tuhan Yesus tahu keberadaan kehidupan murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus mengingat-ingatkan mereka pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka bangun tidur, pada saat mereka berjalan. Selalu Tuhan mengingatkan bahwa saya dengan Bapa, aku dengan Bapa adalah satu. Sehingga apa yang saya katakan, sehingga apa yang aku katakan itu datang dari surga, bukan datang daripada bumi. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, bukan suara nabi, bukan suara rasul, tapi suara dari surga. Tuhan Yesus mengingatkan selalu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya tentang pekerjaannya, tentang kuasanya. Itu turun dari surga. Perjamuanmu dan perjamuanmu, pengurapan, doa-doamu, itu ilham yang turun dari surga. Oleh sebab itu, mau siapa lagi yang kita cari di bumi? Hanya Yesus Kristus yang adalah benar-benar jalan kebenaran dan hidup. Kita menuju ke surga harus melalui anak domba Allah, yaitu Yesus. Dan ini Yesus sampaikan kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mengerti dan mengerti. Mereka selalu mereka selalu banggakan yang dunia. Mereka selalu banggakan tidak lama. Tetapi mereka akhirnya percaya kepada nabi di atas segala nabi, guru di atas segala guru, penasihat di atas segala penasihat, yaitu haleluya rasul di atas segala rasul, haleluya, haleluya pendeta di atas segala pendeta, haleluya. Itulah Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu berkati Tuhan, tidak ada siapa-siapa lagi yang harus mendidik dan mengajar kita supaya kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat dari satu ayat dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini, kalau kita berbicara terus, kurang lebih ayatnya ada 40, saudara. Jadi sampai di sekian ayat saja untuk mengingatkan saya dan saudara untuk melaksanakan perintah dan cita Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Karena Yesus kepala rumah peribadatan yang terbesar yang mendidik kita. Haleluya, terima kasih. Bapak Saudari, dalam nama Yesus yang Kudus menyertai kita semua sehingga renungan pada pagi ini biarlah dapat menguatkan saya dan saudara dan kita tetap dalam perlindungan anak domba Allah Yesus Kristus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai pada kedatangan kali yang kedua. Demikianlah renungan pada pagi ini dan saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Saatnya kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dan pengurapan yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Silakan Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Terima kasih Ibu. Kami hamba-hambanya memandang perjamuan kudus sebagai tanda dan materai atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan tersebut sudah dinyatakan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Mari kami berdoa. Bapa di surga, kami menghadapi Engkau sebelum kami hamba-hambamu melakukan perjamuan dan pengurapan. Kami sudah boleh dengar akan firman-Mu yang mana
dibawa oleh hamba-Mu. Dan boleh firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan membimbing kami dalam pelayanan-pelayanan kami. Perjamuan dan pengurapan kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami ambil bagian dalam perjamuan dan pengurapan. Berkati kami ya Bapa dalam pelayanan kami masing-masing. Roti yang menjadi simbol tubuh Kristus dan air anggur menjadi simbol darah yang sudah tertumpah. Ini adalah lambang persatuan bagi orang yang menerima dan memakannya dan minumnya. Dan Bapa mau berkati minyak urapan untuk kami dapat perlindungan-Mu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus juga dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan roti dan air anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus, sedangkan air anggur melambangkan darah Kristus. Perjamuan kudus pada dasarnya bukan merupakan peristiwa yang menyedihkan. Sakramen ini justru melambangkan anugerah dan pengucapan syukur kepada Allah. Berikut ayat Alkitab tentang perjamuan kudus dan peringatan akan Tuhan Yesus terambil 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, pada waktu kita minum anggur dengan mengucap terima kasih kepada Allah, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus dalam kematiannya? Dan pada waktu kita membagi-bagikan roti untuk dimakan bersama-sama, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dalam tubuh Kristus? Oleh karena hanya ada satu roti, dan kita semua makan dari roti yang satu itu juga, maka kita yang banyak ini merupakan satu tubuh. Ada sampai di sini adalah pembacaan untuk perjamuan kami. 1 Korintus 11 pasal 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, saudara-saudara, ambillah roti. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, maka roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Amin. Minyak urapan. Di Alkitab ada simbol-simbol yang dipergunakan dalam pelayanan, misalnya baptisan, mempergunakan air, perjamuan kudus, mempergunakan roti dan anggur, dan untuk mensucikan digunakan garam.
Adapun untuk berdoa, para murid Tuhan Yesus dan jemaat mula-mula di Perjanjian Baru mempergunakan minyak. Minyak pengurapan kita doakan dengan tumpak tangan. Tuhan Yesus suci kuduskan dan berkati minyak ini dengan kemuliaan Allah Bapa, kuasa darah Kristus, api Roh Kudus dan segenap kuasa kebenaran firman Tuhan. Menjadi minyak urapan untuk pelayanan dan perlindungan doa yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ambillah minyak di tangan dan oleskan tangan dan kepala, begitu ambillah minyak dan lakukan hal yang sama dengan bibirmu dan tubuhmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yakobus pasal 5 ayat 14. Ambillah minyak dan oleskan tanganmu. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kami kunci perjamuan dengan ucapan doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, kami hamba-hambamu menghampiri Bapa kembali karena kami bersyukur, kami minta terima kasih, kami mau membesarkan akan nama anak-Mu Yesus Kristus yang tiap-tiap hari selalu lindungi kami, di mana kami boleh melakukan perjamuan dan pengurapan, supaya kami boleh dapat dilindungi oleh Bapa, supaya kami boleh dikuatkan iman dan percaya kami, di mana Amen. kami boleh dapat mengatur segala perjalanan kami untuk melayani akan anak-anak-Mu, anak-anak jemaat, di mana saja ya Tuhan, dan berkati kami, supaya di mana Tuhan pakai akan kami boleh berjalan menurut teladan daripada anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami minta ini semua daripada Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kebenaran, jalan dan kehidupan yang mana tadi diberitakan dalam doa, begitupun dalam pembawaan firman oleh hamba-Mu dari Yohanes 14 ayat pertama hingga ayat yang 6 boleh jadi pedoman dalam kehidupan kami, supaya Amin. menguatkan kami dan berjalan sama-sama dengan kami Tuhan di dalam waktu-waktu Advent, sampai di mana kami boleh merayakan hari Natal, kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Haleluya. Ibu. Haleluya. 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 Evangelis Ferry Sapulete, Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Terima kasih Kita, Ibu. ya, kita mau menyembah, kita naikkan pujian yang berikutnya yang berjudul Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menghentikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjadikan kami indah berharga di mata-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kau yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih setiamu bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Kau yang kami Kau yang kami harapkan. Kami percaya Bapa, kami percaya kepadamu. Harapan kami tidak akan sia-sia. Kami hanya berharap kepadamu saja Bapa. Kenapa tak pernah mengecewakan kami. Karena janjimu adalah ya dan amin bagi kami ya Bapa. Tidak ada kata yang mengecewakan. Kau tak pernah mengecewakan kami. Kau yang selalu berbuat yang terbaik buat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur hanya kepadamu. Yesus. Kami bersyukur hanya kepadamu Bapa. Allah yang sangat baik buat kami. Tas putus Tuhan Bapa yang selalu menghindar kami, menghibur kami, menguatkan Bapak. Kita naikkan pujian yang berikutnya yang berjudul Bapakku yang baik. Memandang wajah-Mu
rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku makin dekat kurasakan. Allah Bapakku yang baik, penuh kasih-Nya, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih-Nya, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh kasih-Nya, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, Terima kasih Bapa. haleluya, terima kasih, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Kasih-Mu buat anugerah-Mu Bapa. Kami Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih setiap yang selalu ada buat kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bersyukur. Allah yang disembah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur punya Haleluya. Kami mengimani, kami bagi firman-Mu.
Kau selalu menjadi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Selalu Terima kasih ya Aba ya Bapa. Haleluya, Hosana. Haleluya, Bila itu selalu menjadi kerinduan buat kami. Terima kasih ya Bapa, Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun satu kali kami meninggalkan Engkau, tapi Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Allah, Terima kasih. terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Daud yang sudah mengiringi dengan gitar. Kita masuk dengan doa-doa ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertama doa syukur oleh Ibu Yulita, doa syafaat oleh Mr. Ronald, doa penutup dan doa berkat Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Ditutup dengan pujian penutup dari saya. Saya persilahkan lebih dahulu Ibu Yulita dengan doa syukur. Iya, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kekal kudus. Bapa, kami panggil Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Bapa, dan sudah memakan perjamuan kudus Bapa. Semua itu berkat kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami dapat mendengar, membaca firman yang sudah diberitakan tadi Bapa. Bela firman yang sudah kami baca, kami dengar dan kami terima. Tinggallah diam di dalam lubuk hati kami masing-masing Bapa. Jamah kami, mampukan kami untuk kami dapat bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami mau melakukannya Bapa. Melalui firman tadi Tuhan, kuatkan iman percaya kami, jadikan iman percaya kami berakar, bertumbuh, bahkan berbuah ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu mengasihi kami, tiada putus-putusnya Bapa. Berkatilah kami semuanya ini ya Bapa yang ikut ibadah pagi di Zoom ini Bapa. Walaupun yang belum ikut, Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan selalu menjaga, memelihara, melindungi kami semua ini ya Bapa. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan turunkan malaikat-Mu dari surga Tuhan untuk menjaga kami Bapa. Dijauhkannya kami dari segala susah, celaka, mara bahaya, bahkan maut sekalipun juga Bapa. Diberikanlah kami Tuhan keberhasilan dalam aktivitas kami hari lepas hari Bapa, dan segala halangan dan rintangan apapun juga jauhkan itu daripada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan, kehidupan bagi kami Bapa, karena Engkau adalah sandaran bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ini, mulai tadi kami melek mata Tuhan, hingga di saat malam hari nanti kami memejamkan mata. Jika Tuhan Yesus izinkan dan kehendaki, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Itu adalah rahasia Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya berserah, berlindung, dan bersandar hanya kepada Engkau Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua. Inilah doa kami di pagi hari yang indah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Okay. On this beautiful morning, we, your children, I who am in America, and your children, your servants in Indonesia and the Netherlands, come to you. We have been grateful, and now we want to lift the nation and state of Indonesia, along with the 38 provinces and the Netherlands and the United States, and put them before you. We believe in your power. We believe in your great love for us all. And because of your
great love for us, we believe that we have kept from all evil things. We believe there is a God's veil of protection. There is God's provision for each of us in the 38 provinces in Indonesia, the Netherlands, and the USA, so that there are no earthquakes, tsunamis, landslides, land movements, pandemics that the global elite are working on. In the regions, villages, cities where we live. Bless every land, sea, air, land, agriculture, fisheries, mining economy. May everything be in the control of Jesus, the Lord. Give us good weather, Father, and master the atmosphere of Indonesia, Netherlands, and America. Father, we pray for President Prabowo and his Vice President Gibran. May God bless and use them honestly, fairly, and wisely in governing the country of Indonesia. Let God keep all the red and white cabinet and all the forces and staffs away from corruption. Pray for the elections. Thank you for being done. Let God give the best for Jakarta, for them to lead as governor of Jakarta. We pray for the Kedar, Naboyo, Hindus, Buddhists, Confucianists, Kejawan, followers of other sects, and even atheists. Lord Jesus, forgive them and free them from all shackles, whether religious spirits, spirits of unbelief, spirits of pride, spirits of the world that bind them, deliver them, Father, and meet and work with them to open their hearts to know Jesus, the Lord Jesus. They come, believe and worship Jesus the King as God and Savior in their lives. We pray for poor widows, widowers, orphans, the elderly, neglected people, and children. Father, you are the source of life. You are the main source of blessing in our lives. We ask for your mercy over them. May the Father provide for their every need, wherever God may bestow upon them, and the prisoners too. Lord Jesus, bless them. We pray for the younger generation, Joshua's generation, Joel's generation. May you give them the spirit of the fear of the Lord and repentance, that they may believe in you, Father, and worship Jesus as their Lord and Savior. And may you deliver some from drug addiction, from LGBT and other addictions. Pray for the church. May God bless your church and all the servants of God, evangelists, assemblies, prayer warriors, workers, used to carry out the mission of God's vision, which is to win souls for God. God used them with wisdom and power and give them health and sufficiency and wherever they need. We pray for GPIA Skyna Glory Church and Chilingching, pastored by Pastor Cornelius Sitanala. God bring souls and bless your servant, Pastor Cornelius and Mrs. Lima, for them to be able to shepherd GPIA Skyna Glory and fulfill all their needs. Thank you, Lord Jesus. Pray for all churches everywhere that are in need of funds to build. May God bless them. We pray for Chung Chai Fung David. Lord Jesus wants to break his spirit of violence, indifference, prideful spirit, and bring him back to his wife, Yulia. We pray for those who are looking for a job. May the Lord Jesus help give them the job they need. Pray for those who are looking for a life partner. May God bring them together with a partner who is from God. We pray for Israel. May God bless and protect your chosen nation, Israel. Defend Israel and let there be repentance in this nation. Lord Jesus, bless America and the Netherlands, Father. Bless their governments. Bless their people to repent, and bless the churches in those two countries. Both America and the Netherlands have God's protection and provision to be kept away from evil things. Give God's peace and joy to the nations and countries of America and the Netherlands. And bless your servant evangelist, Feli Sapulete. God give health, long life, and God will use your servant to win many souls for God, especially his ministry with Pedeo Anugrah, so that it can continue to walk in the leadership of God's love. Bless Persecution Doa Orkimene Anugrah. Add more servants of God and souls to join and serve God. Bless your servants, Wendy, Dowd, and Riska, as well as all the servants of God who are members. God wants to unite hearts to serve God together and win souls for God. I pray that all congregations will be healthy, grow in faith, mature spiritually, and remain faithful to praise and worship God.
Father, we pray for the Christmas event, Persecutem Dora Orchimene Nugra, on Thursday, December 12th, year 2024, at 17 o'clock until completion. Father, we ask you to give us good weather, no rain. Bless all the event, the tools used in the event, especially the signal, mic, Wi-Fi, data, all can be used and go well. Holy Spirit, we ask for the peace of God to rule the Christmas program from the beginning to the middle to the end, in the leadership of the Holy Spirit of God. We pray for our brothers and sisters who are sick. Pray for Evangelist Ferry's wife who is sick with diabetes. God will lift all her sicknesses. Heal her pancreas, Father, so that is healed. God, Jesus, hope in the name of the Lord Jesus Christ, be perfectly healed. Pray for Mrs. Elizabeth. God give strength and heal her husband, Mr. Lucas, who is paralyzed with pinched nerves in his shoulder and waist, wounded in his circumcision. In the name of Jesus Christ, the healer, Mr. Lucas, be healed. Pray for Stephen, high blood pressure, and the blood pressure in his eyes. God, heal in the name of the Lord Jesus Christ. Pray for Newell. God, heal his leg, and he can walk normally. And pray for Mr. Partito, healed from his high blood pressure, and give him the strength to rise to work as before. Pray for Mrs. Muir's osteoporosis to be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Pray for Mrs. Irawati to be healed from her illness. And pray for Mr. A.D. to be healed from his kidney stones. We pray for the servants of God present and serving this morning, that the Lord Jesus will bless their ministries and work, their homes and businesses, their children and grandchildren, and their extended families. May God heal the sick, God strengthen the weak, God lift the troubled and heavy laden. God lift them all and replace them with joy. May God add more souls to the kingdom of God in the state of Washington, including descendants of praying Christians. May God continue to bless my home church, Valley View Church. I thank you, Lord, that you helped the baby, the pastor Cole and Brittany's Pruitt's baby son be born. Their son is healthy, though. We praise you for that. May God bless President Biden and Vice President Kamala Harris as they will leave office on January 20. Be with President-elect Donald Trump and Vice President-elect J.D. Vance as they prepare for their duties. May God be with members and appointees in the American cabinet. May God protect America as we deal with the dementia that President Biden has. And may God be with the people in Syria after an Islamic government regime has taken over and overthrown Assad. May you be with the Christians in Syria as they may have to endure that government there. May God lead Washington Governor Jay Inslee and Washington Governor-elect Bob Ferguson to repentance. May God heal Sylvia Anderson from her chronic pain. May God be with my mother and stepdad. May God help me travel to Indonesia. Be with Pastor Cornelius as he prays the closing prayer and the Dua Berkat, the prayer of blessing. Father, this is our prayer. May the Lord Jesus watch over and protect and bless us throughout this day. And we triumph with you, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed and given thanks. Hallelujah. Amen. 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 Glory, 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 haleluya, haleluya. Immanuel El Shaddai. Terima kasih, Tritunggal kami. Bapa surga, dalam nama Yesus, dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus yang sempurna, yang menguasai bumi, bahkan 195 negara, yang menciptakan umat manusia 8 miliar orang, dan Indonesia 280 juta orang.
yang menjadi kepala gereja yang terbesar di bumi, yang menjadi kepala rumah peribadatan di muka bumi, yang menjadi juru selamat kami, yang kami sanjung, kami tinggi, kami mulia, kami agung-agungkan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, dalam nama Yesus ada surga, dalam nama Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dan yang sempurna, yang telah menolong memelihara kehidupan setiap kami, dari kandungan keluarga orang tua kami, sampai saat yang indah ini. Kami boleh ada di gereja, yayasan, persekutuan doa, ministry-ministry, komsel penglihatan rumah tangga. Bahkan Tuhan sudah membimbing kami sehingga kami bersatu di dalam ministry anugerah yang luar biasa ini. Terima kasih atas perhimpunan, perkumpulan, persatuan yang Tuhan Yesus rangkulkan kami. Sehingga pada pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah menikmati pujian penyembahan. Kami sudah menikmati firman dan kami sudah menikmati, haleluya, perjamuan yang kudus, tubuh Kristus, darah Kristus, dan pengurapan, bahkan doa syukur dari permulaan pertengahan sampai akhir, doa syafaat dari permulaan pertengahan sampai akhir. Biarlah berkat-berkat ibadah itu masuk menjadi rema, menjadi satu dalam setiap kehidupan pribadi hamba-hamba Allah, pria, wanita, tua dan muda, keluarga besar Mr. Ronald Bunkem Amerika Serikat Washington, keluarga besar Evangelis Bapak Daud Nocek Kaunas Khusus, keluarga besar Ibu Evangelis Rizka Prisa, keluarga besar Bapak Cornelis Sitanala, keluarga besar Ibu Rumeksi, keluarga besar Ibu Kisya Mangindar, keluarga besar Ibu Kristina Luanpesi, keluarga besar Evangelis Ferry Sapuleste Amsterdam di Belanda. Haleluya, keluarga besar Bapak Jenriko, keluarga besar Bapak Pendeta Yohanes Semangon, keluarga besar Ibu Julita, keluarga besar Ibu Lydia, keluarga besar Ibu Dr. Margarita Sialagan, keluarga besar Ibu Evangelis Yordi Supamena, keluarga besar Ibu Maria, keluarga besar Nona Pinkam, keluarga besar Ibu Elizabeth, keluarga besar Ibu Indah Irawati, keluarga besar Ibu Shirley. Inilah hamba-hamba Tuhan yang hadir maupun tidak hadir. Kami pertaruhkan hamba-hambamu ini. Kami pertaruhkan pelaku-pelakumu ini. Kami pertaruhkan haleluya jemaatmu. Kami pertaruhkan ladang-ladang mutiara-mutiara ini ke dalam kedua belah tangan Tuhan. Kami minta kekuatan Tuhan memberkati kami dalam kehidupan pelayanan-pelayanan kami. Penuhilah kami dengan hikmat, marifat, anugerah, kasih karunia, talenta dan rupa-rupa pelayanan itu. Benih kekuatan firman dari Kejadian sampai Wahyu. Berkati kami dengan roh pujian, roh penyembahan, roh bermazmur. Berkati kami dengan Urim dan Turmin. Berkati kami dengan grafira. Berkati kami dengan kuat kuasa urapan ilahi surgawi dalam kehidupan kami. Supaya itu menjadi perbendaharaan rohani dalam kehidupan kami. Bahkan amanat agung Matius, Markus, Lukas, Yohanes termaterai, tersuntik, tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga kami melangkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan emban dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk memperluas, mempelebarkan kerajaan Allah. Ujung daripada pelayanan kami, banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan kepada Tuhan. Yang percaya semakin percaya. Yang belum percaya Tuhan lepaskan hujan pertobatan supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan kehidupan setiap keluarga hamba-hamba Allah yang hadir maupun tidak hadir dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan usaha dan pekerjaan, di udara, di laut dan daratan, dalam pelayanan-pelayanan,
Tuhan berkati dan berkati. Kesehatan tubuh dan jiwa, roh, kelima panca indera. Tuhan jamah supaya kami disegarkan dan dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga setiap kami yang bertalian darah. Tuhan menyertai dan memberkati kami supaya kami tetap ada dalam rancangan-rancangan Allah. Karena rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, bahkan rencana yang penuh damai sejahtera. Dan kami minta kekuatan firman Mazmur 91 menyaluti, membungkusi, menuntun dan menjaga, memelihara kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang manis. Terima kasih Roh Kudus, kekasih Kristus, baik-baik sucinya Kristus. Mari dengan iman, angkat tangan, terimalah berkat dari surga dengan kekuatan firman. Haleluya, glory, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kasih karunia dan damai sejahtera dari surga dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus dari Bapa yang kekal, yang baik, yang manis, melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, melingkupi dan menguasai kami hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan anak domba Allah pada kali yang kedua di awan-awan yang permai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah terima di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Shaddai, El Shaddai, Ya berkat, ya berkat, El Bapak sudah selesai. Selamat masuk hari yang baru dan selamat menikmati ibadah perayaan Natal hari Kamis. Wendy Gandalawa, terima kasih. Ya, sampai Julia, terima kasih. Terima Semua kasih Iwawati. Kak Shirley, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta terima Cornelius. kasih semua. Terima kasih Sama-sama. Ferry. Dah.